menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami, Engkau selalu hadir dimanapun kami ada. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang siap berfirman bagi kami semua. Saat ini kami menyiapkan hati dengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, bicaralah bagi kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Star Generation merupakan anak-anak hamba Tuhan dari alumni Angkatan 41 Sekolah Alkitab Batu Malang, dan saya bagian di dalamnya 25 tahun yang lalu ada di Beji menempuh pendidikan Sekolah Alkitab, dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini boleh ada dalam pelayanan ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih kepada semua admin yang telah mengatur, memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, bahkan bersama dengan anak-anak saya, anak rohani saya boleh melayani pada sore hari ini. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Shalom. Haleluya. Saat ini sebelum saya akan sampai firman Tuhan, tentunya ada perkenalan singkat. Nama saya Pendeta Siane Kaawoan, dan kami melayani di GPDI Disciple Tabernacle Community yang ada di Bitung, Sulawesi Utara. Dan saat ini bersama-sama dengan suami, bahkan anak-anak, ada anak rohani juga di sini yang sama-sama boleh terlibat pelayanan pada sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan selalu berikan kesempatan, berikan sehat kuat, dan biarlah semuanya digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari saya sapa mungkin ada Bapak, Ibu, teman-teman yang masih di Beji, waktu di Beji tahun berapa itu, 95, 96, apa kabar? Mama Papa dari anak-anak yang ada saat ini, bahkan adik-adik sekalian, saya menyapa kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan saya akan membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, yang bisa buka Alkitab, yang bisa baca, mari sama-sama kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekali lagi saya baca bagian yang terakhir, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saat ini ada generasi bintang. Ternyata ini sesuai dengan konteks apa yang disampaikan firman Tuhan. Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, ada satu kalimat yang disampaikan, kerinduan dari Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Nama jemaat Tuhan berarti dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Dan diharapkan oleh Rasul Paulus bahwa anak-anak Tuhan harus menjadi bintang, bercahaya seperti bintang. Dan itu tentunya tidak kebetulan menjadi satu generasi bintang bagi anak-anak kita, bagi adik-adik yang ada saat ini.
kita adalah generasi bintang. Karena apa? Karena diharapkan Tuhan sebagai generasi yang menyatakan terang Tuhan. Diharapkan Tuhan kita menjadi generasi yang dapat berdampak bagi banyak orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin ada tergabung saat ini, kita melihat di sini apa yang dimaksud dengan generasi yang bercahaya, generasi bintang. Kalau dapat saya katakan, arti dari generasi bintang sesuai dengan konteks ayat dari Filipi 2 ayat 15 adalah generasi yang memancarkan sinar, generasi yang bercahaya. Bintang itu kita tahu adalah benda yang menimbulkan cahaya. Bukankah matahari yang paling terang yang menerangi seisi dunia itu adalah salah satu bintang? Dan kita tahu matahari itu punya cahaya yang sangat besar. Dia dapat memberi terang kepada seisi dunia ini. Dan firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kita dapat bercahaya seperti bintang. Anak-anak Tuhan, kita semua diharapkan Tuhan dapat bercahaya bagi banyak orang. Dapat berdampak bagi banyak orang. Tapi masalahnya sekarang, seperti tema yang saya sampaikan, berdiri sebagai generasi bintang. Masalahnya sekarang sebagai generasi bintang, generasi yang diharapkan Tuhan untuk dapat bercahaya bagi banyak orang, untuk dapat bersinar bagi banyak orang, untuk dapat berdampak bagi banyak orang, sekarang generasi ini dihadapi dengan tantangan yang luar biasa. Bahkan dari sejak zaman orang-orang yang ada di Filipi, Rasul Paulus berkata bahwa di angkatan ini, bayangkan ya saudara, angkatan ketika Rasul Paulus hidup, angkatan berapa itu? Sedangkan kita saja orang tua dari adik-adik sudah sekolah Alkitab itu sekitar 25 tahun yang lalu. Nah ini zaman Rasul Paulus tahun berapa? Sekitar 2000-an tahun yang lalu. Dan Rasul Paulus berkata bahwa angkatan pada waktu itu, angkatannya Rasul Paulus, kata firman Tuhan dalam ayat yang telah kita baca, bahwa angkatan ini adalah angkatan yang bengkok hatinya. Angkatan yang sesat. Kita perhatikan ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Berarti dari zaman Rasul Paulus, generasi yang ada pada zaman Rasul Paulus, mereka sudah punya orang-orang yang memang bengkok hatinya, kata firman Tuhan, yang sesat hatinya, yang sesat jalannya. Nah, sekarang 2000 tahun kemudian, kita yang hidup sekarang di zaman now ini, tantangannya saya tahu lebih luar biasa dari tantangan pada zaman Rasul Paulus. Generasi yang hidup pada Rasul Paulus, tantangannya mungkin tidak sama, tidak sebanding dengan apa yang ada sekarang. Tantangan kita sekarang dimulai dari diri kita sendiri, bahkan ada dalam genggaman kita, gadget kita, itu sudah jadi tantangan. Zaman Rasul Paulus belum ada gadget, belum ada handphone, belum ada komputer, belum ada laptop, tetapi tantangannya sudah cukup berat. Bahkan di firman Tuhan bilang, generasi itu, angkatan itu sudah bengkok dan sesat hatinya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Sebagai generasi bintang yang dipersiapkan Tuhan, yang diharapkan Tuhan dapat berdampak bagi banyak orang. Bagaimana kita tetap berdiri sebagai generasi bintang yang dapat bertahan dengan situasi yang ada sekarang. Jangan sampai yang diharapkan Tuhan bagi kita, kita menjadi seperti penilaian Tuhan. Jadi angkatan yang bengkok hatinya, jadi angkatan yang sesat. Bukankah itu orang-orang yang ada di sekitar Rasul Paulus pada waktu itu? Dan itu kenyataannya sekarang. Di sekitar kita, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, adik-adik. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar saudara? Apakah mereka benar-benar memang hidup takut Tuhan? Apakah mereka memang benar-benar mengikuti jalan Tuhan? Ataukah sama seperti zamannya Rasul Paulus? Generasi yang ada pada zaman Rasul Paulus, generasi orang-orang yang ada di Filipi. Saya tahu, pasti di sekitar kita
ada orang-orang yang lagi sesat. Ada orang-orang yang hidupnya bengkok, tidak lurus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu tantangannya bagi kita semua. Bagaimana kita tetap menjadi generasi bintang. Bagaimana kita tetap dapat memberi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita dapat berdampak, memberi cahaya, memberi sinar, menjadi terang di orang-orang di sekitar kita, di generasi kita, di angkatan kita yang lagi jalannya tidak lurus, yang lagi menuju yang lagi menuju kebinasaan. Sebab kalau kita lihat, firman Tuhan bilang dalam Filipi 2 ayat 15, angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini memiliki arti adalah generasi yang jahat. Generasi yang berjalan di arah yang tidak diinginkan Tuhan. Bukankah ada di sekeliling kita generasi yang demikian? Generasi yang lagi berjalan tidak sesuai dengan arah Tuhan. Tidak sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan. Teman-teman kita mungkin, tetangga-tetangga kita mungkin. Nah, di situ kita diharapkan Tuhan untuk tetap berdiri jadi generasi bintang yang berdampak bagi banyak orang. Berdampak di orang-orang sekeliling kita. Karena firman Tuhan bilang generasi sekarang bengkok hatinya. Artinya mereka sementara berjalan di arah yang tidak diinginkan Tuhan. Yang berikut pengertian dari bengkok dan sesat adalah generasi sekarang adalah generasi yang menentang dan merencanakan untuk melawan tujuan penyelamatan yang dikerjakan Tuhan. Coba bayangkan saudara, generasi sekarang itu orang-orang yang lagi menentang Tuhan. Sudah terang-terangan menentang Tuhan. Bukankah sekarang kita banyak lihat di media sosial? Sudah banyak orang yang benar-benar terang-terangan menentang Tuhan. Tidak mengakui bahwa Tuhan itu juru selamat. Tidak mengakui bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Oh, itu ada di sekeliling kita. Mungkin teman-teman kita lagi sudah tidak percaya Tuhan. Mungkin bisa dikatakan mereka itu ateis, tidak mengakui Tuhan. Orang-orang yang menentang Tuhan, bahkan orang-orang yang melawan akan rencana penyelamatan Tuhan. Artinya, orang-orang ini tidak mau menerima anugerah keselamatan. Orang-orang ini tidak mau dengar berita keselamatan. Nah, itu jadi tugas kita bersama. Mulai dari kita yang terlahir dari orang tua hamba Tuhan, yang dari kecil sudah dididik untuk hidup takut Tuhan, untuk setia beribadah. Nah, kita diharapkan Tuhan supaya dapat jadi berkat bagi banyak orang. Karena ternyata kita harus sadar bahwa yang ada di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang lagi menentang Tuhan, adalah orang-orang yang tidak mau mengakui Tuhan, adalah orang-orang yang mau melawan Tuhan. Nah, bagaimana? Pertanyaannya sekarang kan, bagaimana cara kita? Bagaimana supaya kita tidak ikut hanyut dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita supaya tetap berdiri sebagai generasi bintang? Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau tetap berdiri tegak sebagai generasi bintang, mari kita berpijak. Namanya berdiri berarti harus ada pijakan. Mari kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita harus berdiri atau berpijak pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan amin dulu? Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita supaya dapat tetap berdiri sebagai generasi bintang. Firman Tuhan ajarkan, mari kita berpijak, berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hanya itu yang menjadi dasar kita. Belajar dari Alkitab. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Yusuf? Ada di sini yang tidak pernah dengar nama Yusuf? Kisah di Alkitab yang viral ketika dia digoda oleh seorang istri
seorang istri yang telah memiliki suami yang namanya Yusuf. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, kita belajar bagaimana seorang Yusuf, dia ini anak muda, dia masih muda, tetapi Yusuf ini berani berpegang, berani berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Yusuf punya prinsip dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Ada satu kalimat yang menarik di situ. Saya baca bagian akhirnya saja ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat prinsip Yusuf. Dia pegang firman Tuhan. Dia jaga kekudusan. Oh, zaman sekarang ada begitu banyak godaan. Godaan masalah seksual, godaan persinahan, percabulan, ada di sekeliling kita, bahkan ada di tangan kita. Media sosial yang kita gunakan ada banyak muncul hal-hal yang tidak benar. Tetapi kita belajar, ketika Yusuf berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dia berani berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Ternyata untuk dapat menjadi generasi bintang, kita benar-benar harus pegang prinsip seperti Yusuf. Belajar menjaga kekudusan. Punya prinsip yang benar, memegang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, zaman sekarang, generasi yang bengkok dan sesat ini, yang ada di sekitar kita, itu banyak bisa menggoda kita, bisa menghanyutkan kita, supaya kita tidak pegang kebenaran firman. Berapa banyak orang di sekeliling kita yang mengejek ketika mungkin kita setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang mungkin yang mengejek ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi tetap pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pegang prinsip firman Tuhan. Seperti Yusuf, dia anak muda. Wah, anak muda ada banyak keinginan. Anak muda ini punya semangat yang luar biasa. Tetapi walaupun sudah digoda, padahal di sekeliling rumah itu tidak ada orang, dia bisa saja sembunyi-sembunyi. Tetapi kita lihat belajar dari Yusuf, dia tetap pegang prinsip firman Tuhan. Pegang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang berikut kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana itu berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga ini orang-orang muda, mereka belum punya keturunan, belum punya anak, belum menikah. Mereka orang muda, tapi kita lihat bagaimana prinsip orang muda ini. Dalam Daniel 3 ayat 11 dan 12. Daniel 3 ayat 11 dan 12 ya. Coba kita lihat bahwa di sini, saya tidak akan baca, tapi di sini kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini diancam untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Yang rajin sekolah minggu pasti tahu. Mereka ini disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi karena mereka anak-anak Tuhan, mereka ini generasi bintang, mereka berani menolak. Walaupun taruhannya adalah nyawa mereka. Mereka berani menolak untuk tidak menyembah patung karena mereka tahu prinsip firman Tuhan. Tidak boleh menyembah apapun yang ada di kolong langit ini selain kepada Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menuruti perintah raja untuk menyembah patung walaupun risikonya mereka harus ada di dapur api. Mereka harus memberi nyawa mereka, mungkin bisa menghadapi kematian. Tetapi kita lihat karena mereka pegang prinsip firman Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap pilih untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tantangan kita sekarang, jangan jauh-jauh sekali lagi mulai dari gadget apa yang ada di tangan kita. Mau pilih berdoa, mau pilih ibadah, atau pilih main game. Mau pilih berdoa, mau pilih ibadah, atau pilih untuk jalan-jalan dengan teman-teman. Nah, itu tantangan yang ada sekarang. Jangankan taruhannya nyawa, taruhannya juga mungkin kehilangan teman-teman, itu bisa kita terima karena kita lebih pilih ibadah daripada teman-teman.
taruhannya mungkin gengsi, kita lebih pilih ibadah, takut Tuhan, daripada jalan-jalan dengan teman-teman yang ada, yang mungkin membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa ini tetap punya prinsip, memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, inilah generasi bintang. Inilah generasi yang diharapkan oleh Tuhan. Tetap tegak berdiri di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah godaan dunia, pergaulan yang buruk. Kita mau tempatkan diri kita di mana? Mau pilih di mana? Menyembah Tuhan atau menyembah ilah-ilah lain? Ilah-ilah lain mungkin sekarang bukan bentuknya patung. Ilah-ilah lain ini mungkin bukan pohon besar, tetapi ketika kita lebih mengutamakan yang lain daripada Tuhan, itu bisa jadi ilah, dan Tuhan tidak senang. Nah, pada sore hari ini kita belajar firman Tuhan. Ternyata untuk tetap berdiri sebagai generasi bintang, walaupun banyak tantangan, mari pegang prinsip firman Tuhan. Belajar dari Yusuf, dia tetap menjaga kekudusan. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap pilih untuk menyembah Tuhan. Diharapkan generasi bintang kita yang ada sekarang belajar terus untuk pegang firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa kita untuk tetap berdampak. Perjuangan orang tua kita untuk tetap setia di ladang Tuhan. Perjuangan orang tua kita untuk tetap ada di bendang Tuhan dengan banyak pergumulan, dengan banyak masalah. Tetapi kita lihat kalau masih tetap berdiri, ada di pelayanan. Ini semua karena punya prinsip mau menyenangkan Tuhan. Amin. Ini karena punya prinsip mau melakukan firman Tuhan. Sehingga kita semua pun tetap berdiri sebagai generasi bintang, generasi yang berdampak, generasi yang bercahaya bagi dunia yang gelap ini. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang memampukan kita belajar melakukannya dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini firman yang dapat saya bagikan pada sore hari ini. Kiranya bisa dipahami, bisa diterima, dan kita dengan kekuatan Roh Kudus melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan kepada host, saya rindu kita